tentang karakter wirausaha sukses. Yang pertama yaitu ada profil wirausahawan sukses. Ada karakteristik profil dan ciri wirausahawan sukses yang menonjol. Yang pertama ada percaya diri, yaitu mengendalikan tingkat percaya dirinya tinggi dalam mencapai sukses. Yang kedua, pemecahan masalah, cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Yang ketiga, ada berprestasi tinggi, bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Yang keempat, pengambilan risiko, tidak takut mengambil risiko, tetapi akan menghindari risiko tinggi jika dimungkinkan. Yang kelima, ada ikatan emosi, memisahkan antara hubungan emosional dengan karir. Yang keenam, pencari status, mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status mengganggu misi usahanya. Yang ketujuh, ada tingkat energi tinggi, berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa berhitung waktu untuk membangun usahanya. Selanjutnya yaitu ada profil wirausahawan gagal. Yang pertama ada dedikasi, yaitu meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Yang kedua, pengendalian usaha atau bisnis, gagal mengendalikan aspek utama usaha untuk bisnis. Yang ketiga, pengamatan manajemen. Pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Yang keempat, pengelolaan piutang, menimbulkan masalah arus kas buruk karena dengan kurangnya perhatian akan piutang. Yang kelima, memperluas usaha berlebihan, memulai perluasan usaha yang belum siap. Yang keenam, perencanaan keuangan, yaitu meremehkan kebutuhan usaha. Yang ketujuh, lokasi usaha, yaitu lokasi yang buruk. Yang kedelapan, ada pembelanjaan besar, menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Kemudian ada langkah-langkah wirausaha. Yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Yang kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Yang keempat, jaga kredibilitas dan brand image. Yang kelima, ada berhemat dalam operasional secara terencana, serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produksi atau jasa. Kemudian ada peluang wirausaha. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausahawan adalah kemampuan dalam jeli melihat peluang dan memanfaatkannya sebelum dimanfaatkan orang lain. Kemampuan melihat peluang adalah modal dalam memunculkan ide awal untuk berwirausaha. Tidak semua orang mampu melihat peluang apalagi memanfaatkannya. Demikian halnya kemampuan melihat peluang tidaklah sama antar setiap orang. Seseorang yang telah mengenal potensi diri yang dimilikinya lebih cenderung memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kemudian yaitu menentukan peluang usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin memulai mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan, yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Dalam menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out, dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Yang kedua, pendekatan outside in, dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan.
Kemudian ada menganalisis lapangan usaha. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehidupan manusia dapat berkualitas ketika semua komponen kebutuhannya khusus terpenuhi. Mungkin dari langkah awal tadi kita telah menemukan ratusan atau bahkan ribuan gagasan usaha untuk memperkecil pilihan dalam melakukan analisis berikutnya. Maka kita harus menyeleksi berbagai jenis gagasan usaha yang telah kita lakukan pada langkah pertama tadi. Gagasan usaha yang dipilih adalah gagasan yang memiliki prospek secara ekonomi yang dapat berupa pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan vital bagi manusia dengan tingkat permintaan dan harga yang relatif memadai. Selanjutnya, alternatif pilihan lebih diperkecil lagi dengan memilih beberapa gagasan usaha dengan mempertimbangkan potensi diri, faktor internal kita. Hasil akhir dari langkah-langkah yang telah kita lakukan akan diperoleh beberapa gagasan usaha yang telah terurut berdasarkan prioritasnya. Analisis kembali dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kegiatan dan kelemahan yang kita miliki jika kita memilih gagasan usaha yang bersangkutan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan dihadapi jika kita menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada analisis, ini sering dikenal dengan analisis SWOT. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.